Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua selepas subuh di sini sebelum gua mulai aktivitas. News update ringan amatiran seperti biasa, ada informasi, ada juga rumor. Gua kembalikan lagi ke sobat Football United, mau percaya mau enggak, it's fine. Oke, kabar pertama ini dari Sky Sports Lial ya. Ini dikabarkan kalau Ruben Amorim, Sporting Lisbon manajer Sporting Lisbon ini mengatakan kalau semua orang di Sporting ini memimpikan kembalinya Cristiano Ronaldo, tapi kita tidak bisa memenuhi gajinya karena memang gajinya tinggi, dan menurut gua faktor finansial ini juga menghalangi dalam tanda kutip klub-klub lainnya untuk mengambil Cristiano Ronaldo, karena memang selain harus membayar transfer, juga gaji dari Cristiano Ronaldo. Ini juga kenapa kok kemarin di musim panas tidak ada solusi ya, baik itu dari Napoli maupun juga klub-klub lainnya, termasuk juga ini Sporting Lisbon. Ada satu tawaran dari luar Eropa, tapi memang kubu Cristiano Ronaldo masih ingin untuk stay di Europe, di Eropa, sehingga ya transfernya tidak terjadi ya. Nah, ini yang ingin gue bahas agak lebih lebih lama sedikit ya, yaitu adalah Manchester United ini secara dekat mengikuti Jonathan David. Jonathan David ini penyerang dari Lille, karena Manchester United ini kan memang butuh striker ya. Mungkin di bursa transfer selanjutnya, musim panas atau kemungkinan kecil di musim dingin, striker ini akan jadi prioritas dari Manchester United apapun yang akan terjadi dengan seorang Cristiano Ronaldo, karena memang kalau menurut gue sih ya kita butuh penambahan di lini serang kualitas baru ya. Jonathan David sendiri ini adalah pemain Kanada, berusia 22 tahun ya, tingginya 180. Ini adalah heat maps dari Jonathan David, jadi dia sangat aktif bergerak, walaupun kalau dilihat dari heat maps ini sejauh ini lebih banyak berkonsentrasi di depan pastinya, dan juga area kanan di depan sepertiga lawan ya. Jadi permulaannya dari kanan ini dia. Tentu saja ini berbeda dengan striker Manchester United saat ini, kebanyakan katakanlah Anthony Martial ataupun Marcus Rashford yang lebih banyak beroperasi dari, kalau di depan sepertiga lawan ya, pertahanan lawan itu dari sebelah kiri. Ini merupakan rating dari SofaScore musim ini, sejauh ini cukup luar biasa, 7,33 ya rata-ratanya. Lalu ini adalah raihan gol di liga domestik. Jadi dia ini pernah memperkuat klub Belgia juga ya, Gent. Dan selalu 2 digit, baik itu di Gent maupun juga di Lille, dengan usia yang menurut gua masih cukup muda. Wow, ini memang menurut gue sih punya potensi dan juga prospek ya, Jonathan David. Menurut WhoScore, strength-nya ada di finishing, weakness-nya ada di aerial duels, likes to play short passes. Ini style-nya, gayanya ini dia suka umpan-umpan pendek. Tentu saja kalau dilihat dari finishing, strength point-nya finishing, ya kita butuh striker memang yang punya finishing cukup baik atau sangat baik ya. Tapi nah ini dia kelemahannya adalah di aerial duels, di mana Liga Inggris ini adalah liga yang physical ya. Di mana kemampuan duel fisik ini juga menurut gua cukup banyak menentukan keberhasilan dari striker-striker di Liga Inggris. Nggak mutlak sih ya, tapi menurut gua cukup banyak faktornya, poinnya ya dari duel fisik itu. Tapi menurut gue dengan usia yang masih 22 tahun, dia juga punya kecepatan, bisa diasah banget sih menurut gue ya, ringan amatiran. Memang betul dia salah satu poin yang gue pertanyakan kalau ringan amatiran ala gue adalah tentu saja dia berasal dari Ligue 1, dimana Ligue 1 ini kan berbeda dengan Premier League. Gua sih sebenarnya lebih prefer striker yang sudah punya pengalaman di Liga Inggris ya, karena tidak butuh adaptasi lagi. Tapi kalau seandainya tim kepelatihan atau tim pemandu bakat atau scouting tim dari Erik ten Hag dari Manchester United menilai bahwa dia ini bisa ya untuk beradaptasi di Liga Inggris, ya kenapa tidak sih ya. Lalu sekarang dari harga, ternyata dan menurut Transfermarkt harganya cukup mahal ini, 45 juta euro. Ini valuasi dari seorang Jonathan David. Wow, 45 juta. Ini sebelum Piala Dunia loh ya. Kalau tidak salah kan dia juga bermain ini. Kalau salah gue tolong
koreksi di kolom komen ya. Kalau seandainya dia lebih bersinar lagi, maka harganya menurut gua akan naik. Ini sama menurut gua ya, valuasinya sama kayak mungkin Cody Gakpo di atas 45 juta semua nih, mungkin sekitar 50 atau 60 juta nih. Menurut gua ini merupakan tantangan juga bagi Manchester United yang memang di bulan Januari nampaknya tidak ingin jor-joran dalam mengeluarkan uang. Bahkan mungkin kemungkinannya sangat kecil sekali bagi Manchester United ini untuk menggelontorkan uang, sehingga ya gue nggak tahu nih solusi apa yang akan dicari oleh Manchester United. Kabar lainnya, Manchester United dikenakan charge ya terkait dengan atau hukuman terkait dengan ya kejadian ketika menghadapi Chelsea. Wow, di menit ke-84. Klub memiliki waktu sampai 28 Oktober untuk memberikan respon. Ini sama seperti kejadian menghadapi Newcastle ya kan, di mana Manchester United dianggap pemainnya memprotes secara berlebihan. Gue juga nggak tahu nih kenapa dikasih ya, karena padahal menurut gue sih banyak juga kejadian-kejadian seperti ini di Liga Inggris, tapi kok ya anyway. Donny van de Beek sudah kembali ya. Donny van de Beek, Aaron Wan-Bissaka dan juga Harry Maguire. Nah ini menarik karena Donny van de Beek ya, selama ini kan belum dikasih kesempatan banyak oleh Erik ten Hag karena cedera. Aaron Wan-Bissaka juga belum digunakan secara banyak untuk rotasi. Kenapa? Karena cedera. Sekarang keduanya sudah fit, jadwal juga masih ketat ini menuju Piala Dunia. Nah, gua penasaran ini akankah keduanya digunakan oleh Erik ten Hag untuk rotasi ya? Karena menurut gua keduanya ya butuh digunakan untuk kedalaman skuad. Mereka pemain yang berpengalaman, pemain senior, punya karakter yang berbeda dengan pemain yang ada sekarang di atas lapangan. Dimana ada beberapa kesempatan kita ini memang susah membongkar pertahanan lawan ya kan. Ataupun di sisi kanan kadang-kadang lawan ini sering banget nyecer ya, atau mengeksplor Manchester United dari sisi kanan ini. Sejauh ini memang Diogo Dalot tampil sangat baik menurut gue. Cuman dia butuh backup kan. Nah ini dia nih. Kita lihat ya, gue juga penasaran. Manchester United prioritas ini untuk mendatangkan dikabarkan oleh Platigol ini ya, untuk mendatangkan bek kanan di bulan Januari. Jeremy Frimpong ini salah satu kandidatnya. Manchester United juga melihat striker bertalenta dari, dan dikabarkan pasar di Amerika Selatan ini sangat menarik ya. Cukup lama sih menurut gue ya Manchester United. Oke, sekarang kita punya Anthony ya kan, tapi Anthony kan nggak langsung diambil dari klub Amerika Selatan. Dia dari Ajax sebelumnya ngambil dari klub Amerika Selatan dari Brazil. Mungkin Facundo Pellistri kali ya, tapi kalau salah gue tolong dikoreksi. Tapi yang jelas striker murni itu kita belum pernah dalam jangka waktu yang cukup lama menurut gue sih. Kalau bek kanan gue sudah sempat bahas ya mengenai Jeremy Frimpong ini, pemain muda Belanda yang masuk proyeksi skuad Piala Dunia, cukup luar biasa. Tapi sekarang kapan mau diambil ini? Menurut gue ini yang menurut gue sih jadi tanda tanya besar, karena selama ini selalu dikatakan untuk bek kanan nunggu dulu nih status dari Aaron Wan-Bissaka. Ada yang mau ngambil nggak? Ada yang mau pinjam nggak? Dan lain-lain ya kan. Ini yang akan mempengaruhi bagaimana Manchester United merekrut pemain baru di posisi bek kanan. Ini ada kabar Sky Sport DE juga ya. Manchester United ini tertarik mendatangkan Joao Felix karena dia ingin meninggalkan Atletico Madrid. Dia tidak punya hubungan yang baik lagi dengan Diego Simeone. Felix tidak akan bergabung dengan Bayern Munich di Januari atau di musim panas. Menurut gue kalau memang betul harganya pasti tinggi juga nih ya Joao Felix. Dan gue juga nggak tahu apakah dia masuk skema Erik ten Hag. Dia pemain yang bagus, bertalenta, iya betul. Tapi jangan lupa sekarang ini Manchester United strategi merekrut pemainnya bukan hanya pemain yang bagus menurut market atau analisa lain-lain, tapi ya dari Erik ten Hag, pemain yang tepat tidak di sistemnya dia. Kalau memang iya akan diambil, kalau tidak ya kita tidak ingin mengulang, atau gue secara ringan amatir gue tidak ingin mengulang apa yang terjadi 8 tahun terakhir di mana kita banyak mendatangkan pemain bintang ya, pemain bintang
di atas kertas karena memang secara teknis memang bagus, tapi tidak masuk ke skema manajer pada saat itu. Ini kan menurut gue yang harus dihindari, karena pemain bintang kalau datang harganya mahal, gajinya tinggi, juga menimbulkan pastinya persaingan yang lebih lagi ya di dressing room, di mana persaingan tersebut juga tidak selalu membawa atmosfer yang positif, terutama di posisi-posisi tertentu yang sudah ada pemain dengan mungkin kualitas yang bagus juga. Jadi menurut gue ya ini harus dipertimbangkan benar, dan menurut gue sih kalau gue dengan amatiran janganlah mendatangkan pemain seperti ini ya, kecuali kalau memang Erik ten Hag yang menginginkan. Erik ten Hag ini meminta Manchester United untuk mendatangkan striker di bulan Januari ternyata ya. Ten Hag ini ingin striker yang striker centric ya. Preferensinya dia ada 3 target ini: Jonathan David, Patrick Schick, dan juga Moussa Dembele. Wow, Patrick Schick disebutkan lagi, padahal setahu gue kontraknya baru diperpanjang kalau tidak salah. Jonathan David sudah gue bahas sebelumnya ya, harga juga cukup tinggi. Moussa Dembele ini pernah gue saksikan langsung kebetulan di stadion waktu pertandingan persahabatan antara Feyenoord dan Olympique Lyon di Rotterdam. Penampilannya cukup oke sebenarnya, tapi apakah mereka ini bisa beradaptasi dengan baik di Liga Inggris? Kalau seandainya memang Erik ten Hag menilai sesuai, ya kenapa tidak ya. Tapi ya datang dari liga yang berbeda ini merupakan tantangan bagi para pemain muda ini. Tapi menurut gue sih di sisi lain ya, kalau melihat juga di sisi lain, banyak tapinya by the way, enggak, tapi lihat dari sisi lain bagus sih kita ada pemain yang dalam tanda kutip baru gitu ya. Jadi ada atmosfer baru bagi Manchester United dan juga bagi tim lawan ini. Pemain muda, iya, gue sepakat ya, sama seperti bek kanan. Gue ingin sebenarnya ada striker muda yang datang di Manchester United. Jagoan gue sudah tahu ya pemain siapa ya kan yang gue inginkan. Sobat Football United sudah tahu. Tapi maksud gue, either kita datangkan, kalau pemain senior lagi mungkin jangan lah ya, untuk untuk selanjutnya, apalagi kalau didatangkan di bulan Januari ya. Gua sih ya oke, pilihannya 3 ini menurut gua di atas kertas sekali lagi punya kualitas yang bagus semua. Tinggal mana manajemen yang ingin bisa bergerak untuk didatangkan. Erik ten Hag butuh ternyata di bulan Januari bahkan. Walaupun menurut gue ya dengan amatiran akan sangat berat sekali datang di bulan Januari. Oke, kabar terakhir ini dari Fabrizio Romano dari Direktur Napoli Giuntoli mengatakan kalau Ronaldo di bulan Januari, kita tidak akan mendatangkan pemain di bulan Januari. Kita tidak butuh ya perubahan di tim ini. Kita melakukannya sangat baik dan kita tidak merencanakan signing ya hari ini. Ya, tentu saja mendatangkan pemain baru di bulan Januari ini tidak semudah ketika kita memainkan Championship Manager ataupun juga Football Manager, karena ada 2 hal ya. Nomor 1, harga pemain, karena para pemain juga sedang bersama timnya masing-masing. Pemain top pastinya apalagi pasti harganya akan tinggi, karena performa dari tim sedang dalam perjalanan kan, itu sedang di tengah-tengah, bahkan akan memasuki masa-masa atau periode-periode ketat di klubnya masing-masing. Lalu juga integrasi setelah pemain tersebut datang, menurut gua ini juga jadi tantangan ya bagi klub yang mendatangkan maupun juga pemain itu sendiri, sehingga memang harus tepat. Ya 2 faktor itu sih menurut gue, harga yang tinggi dan juga integrasi dari pemain, karena musim sedang berjalan kan, sehingga gue sih memperkirakan, walaupun gue menginginkan sebenarnya ya dengan amatiran, tapi gue perkirakan sih kecil banget peluang Manchester United akan mendatangkan pemain baru di Januari nanti, ataupun bahkan melepas pemain juga nampaknya sangat kecil kemungkinan. Ya artinya Erik ten Hag harus betul-betul memanfaatkan kedalaman skuad yang ada ya, kualitas yang ada sekarang ini untuk dimanfaatkan betul, sehingga pemain itu bisa bermain di kapasitas tertinggi. Ya gue sepakat kita butuh pemain depan ya, tapi melihat apa yang terjadi di market, Patrick Schick, Moussa Dembele tadi kan, Jonathan David maupun juga Cody Gakpo, 3 pemain ini semuanya sedang menurut gue punya kontribusi yang baik ke klubnya masing-masing, sehingga kalau klub ini
dalam tanda kutip harus melepas di bulan Januari ya. Di tengah kompetisi pastinya mereka juga akan membadrol dengan harga yang tinggi pula. Nah ini menurut gue akan jadi tantangan bagi Manchester United, sehingga nampaknya sih memang betul ya pergerakan ini baru akan dilakukan nanti di musim panas. Ya, kenyataannya demikian, mau gimana lagi. Bagaimana menurut Sobat Football United mengenai news update tadi? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.